Bu, tunggu aku menetap di kota Niran. Aku akan temukan kamu. Selain itu, gadis kecil yang suka menangis itu. Maaf. Hei, kamu ngapain? Jangan di sini. Aku mau melamar jadi satpam. Kamu? Badan sekecil ini? Dek, jangan buang-buang tenaga. Otot babi di rumahku lebih kuat dari punyamu. Sana pergi. Orang sepertimu nggak berkualifikasi buat wawancara. Apa aku berhalusinasi? Kapan tongkat pukulku sampai ke bocah itu? Aku, kamu. Sekarang, apa aku sudah punya kualifikasi ikut wawancara? Sudah, hari ini yang mau direkrut itu pengawal pribadi Bugita yang menemani selama 24 jam penuh. Posisi impian untuk semua satpam di sini. Itu, mereka datang wawancara. Tapi, aku yang gak punya kemampuan, cuma bisa jaga pintu gerbang. Sana, cepat pergi. Nggak mungkin. Heboh banget. Tentu, Bugita, bos kami lahir sebagai wanita yang sangat cantik. Parasnya luar biasa, bikin semua terpesona. Cantik luar biasa. Minggir. Betulan cantik banget. Lihat apa? Minggir. Lihat apa sih? Sana pergi. Apa? Geng darah besi? Bu Gita, kita ketemu lagi. Doni, kenapa kalian datang ke sini? Bukannya Bu Gita sudah tahu jawabannya? Yang selalu kami inginkan, cuma benda itu. Selama Bu Gita mau menyerahkannya, geng kami bisa jamin keselamatanmu. Kalau enggak, jangan salahkan aku kalau enggak sopan. Kak Doni, ada masalah? Bicara baik-baik, kenapa marah sekali? Kamu siapa sih? Pergi. Jangan sampai aku memukulmu. Jangan incar barang itu. Aku nggak akan serahkan. Ya sudah. Kalau Bu Gita menolak, aku terpaksa mengajakmu ke tempat kami buat bicara baik-baik. Semuanya, bawa dia pergi. Berhenti. Berhenti. Dick, dengar nasihat kakak. Geng darah besi ini sulit dilawan. Cepat kabur saja. Jangan sampai kehilangan nyawa. Cuma dia. Memangnya layak? Bocah, kamu siapa? Pergi. Kenapa nggak bisa didorong? Sudah selesai mukulnya? Giliranku. Kenapa diam? Cepat hajar dia. Hajar sampai mati. Dasar orang-orang nggak berguna. Bocah sialan. Saranku, kamu jangan ikut campur. Kalau urusan ini, aku harus ikut campur. Ditawari nasi, justru mau batu? Ayo, pukul aku. Hati-hati. Dia pukul. Bukan urusanku. Bocah ini sengaja. Tunggu nanti, aku akan balas dendam. Kamu, Belum tahun baru. Kenapa sesopan itu? Cepat bangun. Nggak perlu sopan. kamu. Kamu? Apa? Jangan-jangan mau sujud ke aku. Cepat bangun. Bocah ini sombong banget. Kelihatannya nggak mudah.
Bu Gita, kali ini aku maafin kamu. Lain kali kamu takkan seberuntung ini. Ayo, pergi. Kalian buta, bantu aku. Hei, siapa namamu? Aris Natama. Kamu juga mau melamar jadi satpam? Ya. Baiklah, mulai hari ini, kamu jadi pengawal pribadiku. Enggak, Bu Gita, wawancara belum dimulai. Selain itu, dia belum tes. Mana mungkin? Sudah diputuskan. Sudah diputuskan. Hebat ya, bahkan Doni dari geng Darah Besi bisa kamu kalahkan sampai kabur. Gak disangka, kamu sembunyikan kemampuanmu. Kak Aris, mulai sekarang aku ikut kamu. Nggak masalah. Mulai sekarang, aku yang melindungimu. Kak Aris, hari ini kamu pusat perhatian. Lihat wajah Zavi tadi? Aduh. Zavi, orang yang mendorongmu tadi. Oh, Dia kepala Departemen Keamanan. Dia mau adiknya jaga Bu Gita sebagai pengawal pribadi. Ternyata kamu yang dapat tugas itu. Nanti, kamu harus waspada. Dia terkenal pendendam. Takutnya dia diam-diam mempersulitmu. Ini di kantor, bukan pasar. Mau ngobrol, pulang saja. Baik, Pak Zavi. Aris, kamu hebat juga ya. biasa saja. Terima kasih. Dibanding geng Darah Besi yang pecundang, sedikit lebih kuat. Kamu juga cuma beruntung. Nasibmu bagus. Kamu jangan terlalu sombong, karena kamu sudah memilih grup Wisman. Mulai sekarang, kamu harus menurutiku. Nanti, hiduplah rendah hati di bawah kendaliku. Mengerti? Baik, Pak Zavi. Bu Gita mencarimu. Dia suruh kamu ke kantornya. Segera. Bocah sialan berani rebut posisiku. Mau mengacaukan rencanaku. Akan aku buat kamu menyesal. Karena sudah masuk ke grup Wisman. Halo Kak, kapan kamu pulang? Noah Malin dari geng Darah Besi. Dia bawa lamaran. Kakek bahas tanggal pernikahan kalian. Kayaknya karena nggak dapat teknik fit, jadi mau pakai cara perjodohan. Buat kuasain grup Wisman. Aku takkan biarkan mereka berhasil. VID teknik, jangan jatuh ke tangan geng Darah Besi. Beritahu kakek, aku sudah punya pacar. Malam ini aku ajak dia pulang. Soal perjodohan sama keluarga Malin, aku sama sekali nggak setuju. Nggak Kak, sejak kapan kamu punya pacar? Kenapa aku nggak tahu? Hari ini, Aris, kamu ngapain? Lepasin aku. Aris, lepaskan aku. Peluk aku yang erat. Jangan bicara. Maaf, situasinya darurat. Kamu nggak perlu minta maaf. Tadi kamu menyelamatkanku lagi. Ini kontrak kerjamu. Sini, tanda tangani. Tanda tangan tanpa dilihat dulu. Aku percaya sama kamu. Kamu cantik. Mana mungkin menipu orang? Malam ini temani aku pulang. Boleh. Kak Gita, akhirnya datang. Gita sudah pulang. Pas. Ayo rundingkan rencana pernikahan kita. Siapa mau nikah sama kamu? Aku sudah punya pacar. Aris, peluk aku. Apa? Sejak kapan Satpam jadi pacar juga?
Sekarang aku bosmu. Pasal 23 kontrak kerja sudah jelas. Patuhi aku. Peluk aku. Wah, gila. Edo serius. Wanita makin cantik, makin lihai menipu. Ya sudah, karena kamu bosku. Pernah lihat pacar mana yang peluknya begini? Peluk di pinggang. Pak Noah, satpam itu yang memukulku. Satpam, Gita, kamu cari satpam ini. Demi bohongi aku. Gita, pacar yang kamu maksud dia. Sesibuk itu, kamu ajak pulang satpam? Aku marah. Suruh dia pergi, cepat usir dia. kakek. Aku suka dia. Dasar bocah sialan. Sudah sakiti orangku, sekarang rebut cewekku. Mau cari mati? Adam, beri dia pelajaran. Baik, Manoah. Noah, rumah keluarga Wisman. Bukan tempat seenaknya. Gita, kamu masih pikir keluargamu bisa lawan geng kami? Aku bisa hancurkan kalian sekarang juga. Semudah seperti membunuh seekor semut. Kalau kamu patuh dan menikah sama aku bisa bersikap baik ke kalian dengan penuh rasa hormat. Tapi kalau kamu nggak mau menghormatiku, kalau begitu, Jauhkan tangan, kotormu. cuma seorang satpam beraninya menantangku. Dasar nggak tahu diri. Adam itu raja prajurit tim macan. Kalau nggak mau mati, sana pergi. Kalau aku gak mau pergi. Adam, hajar dia. Lepasin aku. Cukup. Gita, cepat minta maaf ke Noah. Kita itu keluarga, kenapa sampai begini? Apa-apaan ini? Noah, demi aku yang sudah tua ini, jangan berdebat dengan Gita. Anak ini sudah kubiasakan hidup manja. Kamu cuma satpam, kenapa masih berdiri di sini? Cepat pergi. Cepat. Pergi sana. Raja prajurit khusus tim macan. Satu pukul hancurkan kepalamu. Kenapa masih di sini? Jangan libatkan kakak dan keluarga Wisman lagi. Gita, aku tahu kamu gak mau nikah sembarangan, tapi sekarang semua orang sedang mengincar keluarga Wisman. Geng darah besi bisa jamin keselamatanmu. Patuhi kakek kali ini saja. Bisa. Kakek, aku sendiri bisa menopang grup Wisman. Selain itu, Aris ini, dia juga hebat. Bodoh. Dia itu cuma satpam, memang bisa melawan geng darah besi? Lagi pula, kamu tahu, Raja Prajurit Khusus Tim Macan artinya apa? Kamu mau dia mati? Aku terlalu naif. Sehebat apapun Aris, tetap manusia biasa. Mana mungkin lawan seluruh geng darah besi, hanya dengan kekuatan sendiri? Noah, aku mau menikah sama kamu. Tapi, kamu nggak berhak ikut campur urusan grup Wisman. Selain itu, lepasin dia. Lepasin dia. Gita, kalau kamu bisa patuh dari awal begini kan beres? Kenapa harus sampai seribut ini? Pada akhirnya, kamu tetap harus menikah sama aku. Hal ini bisa kita tunda dulu. Tapi dia harus berlutut di depanku. Tundukkan kepalanya 3 kali. Baru aku pertimbangkan nyawanya. Oh, itu tergantung kesanggupanmu. Aris, minta maaf ke dia. Aku menyerah. Nggak bisa diandalkan. Kamu merasa umurmu bisa panjang? Sudah segenting ini, masih saja bersikap sombong. Kak, kamu sudah tertipu sama mulut manisnya. Cuma seorang Raja Prajurit Khusus Tim Macan saja. Cari mati. Cuma 1 pukulan? Kamu cuma 1 pukulan. Bisa kalahin Raja Prajurit Khusus Tim Macan? Raja Prajurit Khusus Tim Macan itu ternyata nggak sehebat itu. Mana mungkin? Adam itu ahli tingkat 2. Masih mau lanjut bertarung, Pak Noah? Sini kalau berani. Kamu, bocah ini berani tantang aku. Tunggu saja, aku nggak akan lepaskan kamu.
Tunggu ya. Cepat ke sini. Kenapa diam? Ambil. Baik, Aduh, cepat. Dasar sampah. Ini dosa besar. Dosa besar. Kakek, kamu baik-baik saja? Memangnya aku kenapa? Yang kenapa-kenapa itu harusnya mereka. Aris, sebenarnya kamu itu siapa? Benar. Kok kamu bisa sehebat ini? Satu jurus kalahkan ahli tingkat 2. Kekuatan master ini yang dikhawatirkan. Namamu nggak ada di daftar master. Namaku tentu nggak akan ada di daftar para master. Karena aku itu. Sudah lupain saja. Aku rasa kamu cuma orang yang beruntung. Tapi aku peringatkan kamu. Jangan mengira kamu berhasil usir Noah. Kakakku mau menikah sama kamu. Kakakku sudah punya pacar. Kamu cuma seorang satpam. Jangan sekali-sekali punya mimpi sebesar itu. Kakakku sudah punya pacar. Kamu cuma seorang satpam. Jangan sekali-sekali punya mimpi sebesar itu. Dick, kamu kenapa? Aku tersesat dari pengasuhku. Aku takut ada orang jahat. Gak apa-apa, aku temani. Kalau ada orang jahat, aku yang lindungin. Kamu kakak yang baik. Kalung giokmu sama seperti punyaku. Pemberian ibuku. Sanggup? Punyaku juga dikasih. Ibu. Aku kasih kamu permen buah ini. Ayo, kita main bareng. Ini punyaku. Kembalikan permen buahku. Enak, nggak? Kamu coba. Nona, akhirnya kamu ketemu. Ayo kita pulang. Kakak Permen, kamu baik banget. Besok aku main sama kamu. Besok kita main di sini lagi. Boleh kan? Boleh. Janji kelingking. Janji kelingking, nggak boleh ingkar. Ayo pergi. Ya, Kebetulan banget kan? Aku juga sudah punya pacar. Maaf ya, tadi keadaan darurat. Nanti nggak akan begini lagi. Bu Gita, harap kamu menepati janjimu. Cuma satpam saja sombong. Kakakku CEO grup Wisman. Dia suruh kamu pura-pura jadi pacar. Itu artinya dia menghargaimu. Feli, Memang begitu, kan? Gawat, Nona Gita, Pak Darsa kambuh lagi. kakek, gimana kondisimu? Mana yang nggak nyaman? Feli, cepat panggil dokter. Nggak perlu. Nggak perlu telepon. Aku yang sudah tua ini nggak bisa disembuhkan. Gita, Feli, kakek kalian ini nggak takut mati. Kakek paling khawatir kalau kalian berdua ditindas orang lain. Gita, kalian sejak kecil nggak punya orang tua. Kakak perempuan itu seperti ibu. Kamu harus menopang perusahaan, masih harus menjaga Feli. Juga harus urus kakek yang sudah tua ini. Kamu sudah berjuang keras. Kakek, aku nggak apa-apa. Kakek pasti baik-baik, percaya sama aku. Aku nggak biarin kakek sakit. Kakek, jangan tinggalin kami. Kalau kakek meninggal, kami betulan jadi yatim piatu. Kakek, Waktunya sudah tiba. Kakek. Saatnya pergi. Feli, siapkan mobil ke rumah sakit. Sudah terlambat. Kamu ngomong apa? Tubuh Pak Darsa sudah sangat lemah. Walaupun dibawa ke rumah sakit, gak ada orang yang bisa sembuhkan. kamu mengutuk kakekku? Sana pergi. Pergi. Gak ada orang yang bisa sembuhkan. Tapi aku bisa. Apa katamu? Kamu.
Apa yang kamu tertawakan? Kamu cuma satpam biasa. Mana bisa obati orang? Jangan bohong di sini. Kalau ditunda lebih lama, Pak Darsa nggak akan bisa diselamatkan. Aku tahu kamu hebat, tapi menyembuhkan orang bukan hal main-main. Cepat bantu aku, bawa kakek ke mobil saja. Kakek, gimana kondisi kamu? Jangan takut, aku bawa ke rumah sakit. Kalau Pak Darsa nggak mau meninggal, dengarkan aku. Kalian kan punya perusahaan obat, pasti punya jarum perak di rumah, bawa ke sini. Pakai jarum ke kakek? Gila. Kamu tahu kondisi Pak Darsa sekarang. Kalau ditunda, bisa terlambat. Feli, ambilkan jarumnya. Kak, dia itu cuma satpam. Mana mungkin dia? Ambilkan jarumnya. Kalau kakek kenapa-kenapa, aku tagih nyawamu. Boleh. Kalau aku nggak bisa sembuhkan Pak Darsa, 1 nyawa ditukar 1 nyawa. Kak Gita. Tapi, Meridian jantung, meridian perikardium, meridian paru. Titik meridian dada. Pergi. Aris, jangan pura-pura sak. Kamu bisa atau enggak? Diam, Feli. Selesai. Sudah selesai. Kenapa kakek masih belum sadar? Menurutku, kamu itu penipu. Lihat dia. 3, 2, 1. Kakek sudah sadar. Kakek sudah sadar? Pak Darsa sementara baik-baik saja. Kalian lanjut? Aku pergi dulu. Aris. Kamu bisa ilmu pengobatan. Cuma sedikit. Hari ini berkat kamu. Kalau enggak, keluargaku pasti kerepotan. Selain itu, kakek, terima kasih. Nggak masalah. Tapi, Sebenarnya kamu itu siapa? Kenapa ke perusahaanku buat jadi satpam? Apa tujuanmu? begini caramu perlakukan orang yang menyelamatkan nyawamu? Kamu juga datang demi itu, benar kan? Demi apa? Kamu ngapain? Dasar cowok cabul, mau apakan kakakku? Kalau kamu berniat jahat pada kakakku, awas saja, aku kelupas kulitmu. Gadis kecil ini galak juga ya. Aku nggak lakukan apa-apa. Cuma saja, kalung giok itu mungkin aku salah lihat. Jangan basa-basi, jangan kira aku nggak tahu niat kalian. Kalian, para pria bajingan, cuma mengincar kecantikan kakakku. Hentikan niat busukmu. Awas, kubunuh kau, jauh dari kakakku. Ya, aku akan menjauh dari kakakmu. Kak, Aris itu cuma pria cabul. Tadi, dia, waktu kamu pingsan, dia mau lepas bajumu. Nggak begitu, Nona Feli. Jangan asal ngomong. Berhenti menyebarkan fitnah. Bisa? Aku sama sekali nggak melepas bajunya. Kamu mau melepasnya. Aku bersumpah. Aku nggak punya niat buruk ke Bugita. Kalau punya, dengan kemampuan bertarungku, memang perlu tunggu sampai sekarang? Feli. Aris itu pria terhormat. Dia nggak akan manfaatkan orang lain. Yang dia bilang juga benar. Dia sehebat itu. Dia bisa lakukan apa saja yang dia mau. Kalau begitu, kenapa kamu ke grup Wisman jadi satpam? Benar. Kamu sehebat ini. Kenapa jadi satpam di grup Wisman? Kak, aku rasa dia datang demi kamu. Dia suka sama kamu. Gadis kecil ini, isi otaknya cuma cinta. Aku datang ke kota Niran buat cari teman. Aku nggak berbahaya buat grup Wisman. Apalagi, suka sama kakakmu. Feli, jangan asal ngomong.
Kamu mau cari siapa? Mungkin aku bisa membantu. Maaf ya, aku angkat telepon dulu. Kalau kamu nggak suka kakakku, kenapa berusaha keras demi dia? Dasar anak kecil. Ini namanya sikap pria sejati. Cih, jangan bohongi aku. Aku sudah sering lihat drama pendek tentang wanita. Pria mau tolong wanita cantik karena dia suka. Kalau kamu nggak suka kakakku, aku lepas kepalaku buat kamu jadikan bola sepak. Kalau aku suka kakakmu, aku lepas kepalaku buat kamu jadi bola sepak. Kamu sendiri yang bilang. Seumur hidup nggak akan ada kesempatan. Jangan bohongi aku. Kamu sudah janji, pasti akan berakhir malu. Aku tunggu hari kepalamu betulan dilepas. Apa katamu? Ada masalah di perusahaan. Harus segera ke sana. Aku yang menyetir. Aku saja. Aris, Feli yang nyetir. Dia pembalap. Hari ini darurat, harus sampai dalam 20 menit. Kamu jago bertarung, tapi menyetir, aku lebih hebat. Naik. Aku cuma butuh 10 menit. Perjalanan 40 menit, 20 menit itu sudah batas maksimal. Naik. Turun. Ternyata betulan cuma 10 menit. Kamu. Kak Gita, dia baru terbang, kan? Aris, masih ada berapa kejutan lagi darimu yang belum aku ketahui? Halo, guru. Aku sudah sampai di kota Nira. Kapan kita ketemu? Aku kangen banget. Buat apa kamu ke kota Niran? Aku menerima tugas buat habisi seseorang. Cepat saja. Aku bisa habisi dalam hitungan menit. Terus aku datang temui kamu. Sandi, sudah selesai? Aku capek nunggu. Aku datang. Tunggu. Dasar. Bu Gita, Pak Noah bawa banyak orang. Buat gaduh di perusahaan, katanya. Kalau hari ini nggak mau, serahkan Aris. Dia mau hancurkan gedung grup Wisman. Bajingan, hari ini hari kematianmu. Aku lihat dulu. Kak, gawat. Geng darah besi bawa banyak orang. Satpam, malam ini mereka mau membunuhmu. Noah, panggil master tingkat pertama, Sandi Amarta. Dia penguasa wilayah. Kak, bagaimana kalau kita kabur saja? Apa katamu? Sandi Amarta? Sandi Amarta? Master tingkat pertama, Sandi? Benar, Bu Gita. Aris, bocah sialan ini bikin perusahaan kita kena masalah besar. Putuskan hubungan sama dia. Serahkan dia ke geng darah besi. Ini. Kalau enggak, perusahaan betulan hancur. Kak Gita, sekarang bagaimana? Itu iblis berdarah dingin, Sandi. Aris demi bantu kita. Jadi diincar sama Noah. Kita nggak boleh menyerahkannya. Aris, cepat kabur. Aku kirim jet pribadi jemput kamu. Noah, bajingan ini cari muridku lawan aku. Menarik juga. Jangan khawatir. Aku nggak akan tinggalin kalian. Kak Aris, bukan waktunya bahas kesetiaan. Cepat selamatkan dirimu. Benar, master besar di seluruh dunia, cuma 5, yang bisa kalahkan mereka. Cuma Master Agung dan Sekte Ilahi. Gurunya Sandi itu, penguasa suci misterius tingkat langit. Dengan jentikan jari, dia bisa cekik kau sampai mati. Cepat kabur. Mau kabur? Sudah terlambat. Sandi, serang. Habisi dia. Terima kematianmu. Guru? 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 Gurunya Sandi, RS penguasa suci misterius tingkat langit. Bukan. Mereka pasti salah orang. Mukaku kan agak pasaran. Pasaran? Muka Kak Aris mirip desain komputer. Mana mungkin pasaran salah? Aku sudah bilang, penguasa suci tingkat langit, mana mungkin mau jadi satpam biasa? Satpam?
Aris, matamu kenapa? Aduh, mataku kemasukan debu. Tolong tiup. Banyak omong. Aris, hari kematianmu sudah tiba. Master Sandy, habisi dia. Berani dia lawan guruku? Rasakan pukulanku. Awas. Noah, kamu ingin barang keluarga Wisman, kan? Ini nggak ada hubungannya sama Aris. Kalau ada masalah, lawan aku saja. Gita, kamu demi pengemis sialan ini, rela abaikan nyawamu? Sudah kubilang, Noah. Aris nggak bersalah. Kalau ada masalah, lawan aku saja. Baiklah, kalau kamu paksa demi satpam ini buat melawanku, jangan salahkan aku kalau aku nggak bisa perlakukan wanita. Master Sandy, serang. Ratakan tempat ini. Jangan ada satupun yang lolos. Ratakan tempat ini. Jangan ada satupun yang lolos. Pak Noah, kamu tunggu dulu. Keluarga Malin dan keluarga Wisman juga sudah kenal dari lama. Kalau ada masalah, bicarakan baik-baik. Semua masalah gara-gara satpam. Dia yang bikin ribut. Ini nggak ada hubungannya sama kami. Kami setuju, serahkan Aris ke geng kalian. Terserah mau kalian apakan. Jadi, kamu jangan marah lagi. Gita, serahkan Aris ke geng darah besi. Nggak boleh. Aris itu orang grup Wisman. Dia karyawanku. Aku nggak mau serahkan dia begitu saja. Bu Gita, apa kamu nggak peduli sama keselamatan dan hidup karyawan lainnya? Kalau serahkan Aris, masalah ini bisa beres. Ini harga yang nggak seberapa. Benar, kami dukung buat serahkan Aris. Kalau bukan Aris bikin marah Pak Doni, geng darah besi nggak bakal semarah ini. Serahkan dia ke geng darah besi. Itu cara terbaik. Serahkan Aris. Bu Gita, ikuti saja pendapat semua orang. Aris, tunggu kematianmu. Kalau kamu disingkirkan, aku bisa taruh orangku di samping Gita. Nanti, perusahaan ini aku yang mengaturnya. Aris, pergi sendiri. Jangan celakakan semua orang. Benar, Bu Gita. Serahkan dia. Kalian semua diam. Masalah keluarga Wisman, bukan giliran kalian atur kakakku. Kalau bukan karena Kak Aris, waktu itu kalian sudah dihajar. Geng itu sampai babak belur. Kalian merasa bisa berdiri di sini ngomong seenaknya. Itu semua karena siapa? Jangan banyak omong sama mereka. Master Sandi, cepat bereskan. Sandi, habisi dia. Sandi? Dia berani panggil Master Sandi begitu? Cari mati rupanya. Master Sandy, kamu salah orang kan? Orang yang harus kuhajar itu kamu. Sandy, kamu gila? Aku habiskan 20 juta biar kamu turun gunung. Kamu malah pukul aku? Maaf, aku gila tampang, punya standar muka. Salahkan mukamu yang jelek. Masih nggak mau pergi? Mau dipukuli lagi? Bukannya targetnya Aris? Apa-apaan ini? Berhenti. Pulang, beritahu bos. Aku yang jaga grup Wisman. Kalau berani ribut lagi, jangan salahkan aku. Aku hancurkan geng darah besi itu. Pergi sana. Kak Gita, bukannya dia diutus Noah cari ribut? Kenapa sekarang justru kebalikan? Bagaimanapun juga, kegaduhan hari ini bisa dianggap sudah lewat. Tapi geng darah besi nggak akan tinggal diam. Aku harus cepat temukan dia dan dapatkan setengah data feed lain di Liontin Giok itu. Ibu? Gita, sebenarnya Liontin Giok ini sepasang. Pasangan yang lainnya. Dulu ada di tangan peneliti Intifit. Namanya Bibi Yeni. Di dalam dua Liontin ini, menyimpan semua teknologi Intifit. Kalau digabungkan, baru bisa dapat semua data risetnya. Riset ini bisa menyelamatkan jutaan orang yang tersiksa karena kanker. Juga bisa menolong keluarga yang hampir bangkrut. Harus dijaga baik-baik. Jangan sampai jatuh ke tangan orang-orang jahat. Ibu?
Kamu harus temui Bibi Yeni. Dapatkan liontin giok itu. Dan lanjutkan riset ibu, ya? Ibu, jangan tinggalin aku. Gita, anak baik. Menurut kata ibu, ya. Dulu Bibi Yeni dikejar orang gara-gara fit. Dan menghilang belasan tahun. Nggak tahu masih hidup atau sudah mati. Jalan ini sangat sulit. Cuma ibu yang paling paham. Tapi ini tugas para ahli medis. Nggak bisa dibiarkan. Selamatkan manusia itu kewajiban dokter. Ibu nggak menyesal pilih jalan ini. Ibu merasa sangat bersalah sama kamu dan Feli. Kamu harus menjaga adikmu. Ibu. Ibu nggak. Ibu? Jaga dirimu. Ibu. Ibu? Ibu, aku akan cari orang yang celaka, Ibu. Aku juga akan temukan Fit dan selesaikan keinginan terakhir Ibu. Liontin giokmu sama kayak punyaku, ibuku yang kasih. Sungguh? Aku juga dikasih ibu. Ternyata kita sudah lama bertemu. Sayangnya terlewat. Kakak permen buah, di mana kamu sebenarnya? Bu Gita, gudang perusahaan disabotase sama geng darah besi. Hampir semua bahan produksi hancur. Apa katamu? Gimana mereka bisa masuk? CCTV sudah dicek. Itu Pak Zafi. Bu Gita, itu ulah Noah. Dia bilang, kamu yang suruh. Cukup, gudang itu tempat paling rahasia dan penting di perusahaan. Kamu biarkan orang sembarangan masuk, Zafi kamu dipecat. Mulai sekarang, Aris gantikan posisimu. Bu Gita, aku nggak sengaja. Noah bilang, keluarga Malin dan Wisman mau nikah politik, jadi aku. Bersiap saja dituntut perusahaan. Kenapa? Kenapa kalian justru memecatku? Aku kerja mati-matian di perusahaan selama puluhan tahun, baru jadi kepala keamanan. Kenapa Aris baru datang? Langsung bisa gantikan aku? Karena Kak Aris ini jago. Biasa saja. Sana pergi. Kenapa masih berisik di sini? Gita, Kalau kamu maki lagi, tanganmu hilang. Pergi. bocah sialan, tunggu saja. Suatu hari nanti, aku akan buat kamu sujud menghormatiku. Guru, kamu lagi main peran jadi CEO sama pengawal pribadinya, ya? Mainnya niat banget. Tapi jujur saja, Bu Gita memang cantik banget. Guru, kapan kamu menikahi calonmu? Aku harus duduk di meja utama, ya? Pergi sana. Aku nggak tertarik sama dia. Aku menyamar jadi satpam, biar nggak ketahuan. Tugas yang kuberes, sudah diselidiki. Guru, Liontin giokmu ada chip di dalamnya. Isinya data virtual. Banyak teknologi canggih di dalamnya. Banyak organisasi dan kelompok mengincar Liontin giok itu. Saat Nyonya Guru hilang dulu, mungkin ada hubungannya dengan Liontin itu. Terus, Guru, gadis yang Guru suruh aku cari itu masih belum ada petunjuk sama sekali. Lanjut selidiki. Baik, Guru. Menikah jangan lupa undang aku. Kamu. Guru, aku pamit. Ditemani sama wanita cantik, harus jaga tubuhmu dengan baik. Bocah sialan. Si tukang menangis itu, nggak tahu sekarang di mana. Bagaimana kabarnya? Aku harus cepat cari dia. Terima. Sudah beli bir belum? Sudah, birnya datang.
Kenapa bengong? Tuangkan birnya. Kayak orang bodoh saja. Gak, Gak pengertian banget. aku tuang sekarang. Gah, gah. Katanya kamu berani ribut sama Kak Zafi ya. Satpam sepertimu, besar juga nyalinya. Kamu betulan mengira Aris bisa jagain kamu? Kamu nggak lihat Kak Zafi sudah kerja berapa puluh tahun di sini? Hari ini, kamu harus ingat baik-baik. Sekarang, aku beritahu siapa bos sesungguhnya di grup Wisman. Kak Aris. Kamu cowok peliharaan yang naik jabatan karena menyenangkan Bu Gita dan mengusir Pak Zafi. Kan, hari ini, kurasakan kehebatanku padamu. Berisik. Habisi dia, Kak Aris, hati-hati. Bilang, siapa bos grup Wisman? Kak Zafi. Ulangi sekali lagi. Kak Aris. Bos grup Wisman itu kamu, Kak Aris? Salah. Salah besar. Bos grup Wisman itu bukan Zafi, bukan juga aku, tapi Bu Gita. Benar, Bu Gita bosnya. Kamu. Katanya kalian meremehkan Fendi. Suruh dia jaga gerbang kan? Mulai hari ini. Fendi asistenku pindah ke ruang kontrol utama. Kalian jaga gerbang. Kak Aris, aku juga bisa masuk kan? Tentu. Kenapa? Karena aku ketua Departemen Keamanan. Nggak terima? Kalahkan aku. Semuanya, ayo serang dia. Dasar nggak tahu diri. Kak Aris. Hebat. Fendi, mulai besok, semua satpam dilarang main kartu, merokok, dan minum. Kalau ada yang melanggar, siap-siap dihukum pakai kartu. Baik, Pak Aris. Kak Aris, kemampuanku nggak jago, tapi aku punya banyak info. Kalau ada yang nggak tahu, tanya aku saja. Tenang, kerja yang benar. Kalau kakak beruntung, kamu juga dapat bagian. Halo? Aris, datang temui aku. Baik, Bu Gita. Aku segera sampai. Aris, kamu kenal Sandi? Nggak kenal. Kamu nggak kenal? Kenapa lihat kamu? Dia berbalik lawan Noah. Mungkin karena aku terlalu tampan. Sudahlah, kalau kamu kenal orang ternama begitu, nggak akan kerja sama aku jadi satpam sini. Tapi, kemampuanmu memang bagus. Mulai sekarang, kamu harus jaga aku dan Feli selama 24 penuh. Malam ini, kamu pindah ke rumah keluarga Wisman. 24 jam? Kenapa? Nggak suka? Banyak yang mau jaga kakakku, tapi dia yang nggak setuju. Lagi pula, kamu sudah tanda tangan kontrak. Nih, pasal 35 tertulis, jaga keselamatan kakakku selama 24 jam penuh. Mana mungkin ini kontrak? Bisa dibilang, ini mirip surat jual diri. Ada masalah? Sial, kenapa rasanya seperti tersambar petir tepat di jantung? Nggak ada.
Kak Gita, kalian ngapain? Benar. Kenapa kamu di dapur? Sepertinya kamu gak bisa masak. Aku bantu deh. Kamu bisa masak? Lebih jago dari kamu. Kalian tunggu di ruang tamu. Selesai. Aku panggil. Kak Gita, kenapa mukamu merona? Cuacanya nggak panas. Mana mungkin kamu demam? Nggak apa-apa. Aku kena cipratan minyak. Ayo. Wah, Aris, ini semua kamu yang masak? Wangi banget. Kamu keren sih. Coba. Enak, Kak. Aku belum pernah makan masakan seenak ini. Buka mulut. Biar aku sendiri. Aris, kemampuan memasakmu hebat juga. Jangan-jangan dulu sering masak buat cewek, ya? Hati-hati. Feli, hati-hati. Kamu baik-baik saja? Ya, jaga Feli. Kak Gita, tolong. Jangan takut. Aku di sini. Dia pasti baik-baik saja. Lepasin dia. Kalau mau selamat, serahkan barang itu. Lepasin. Feli. Barangnya kuberikan ke kamu, tapi jangan sakiti dia. Kak Gita, jangan pedulikan aku. Jangan kasih barang ke dia. Diam. Jangan gegabah. Aku ambil. Aku ambil sekarang. Jangan bohong. Kalau tidak, nyawamu takkan selamat. Mereka mau barang apa? Terlalu banyak tahu nggak ada untungnya buatmu. Jangan. Mereka mau apa? Terlalu banyak tahu nggak ada untungnya buatmu. Jangan banyak omong. Cepat ambil. Aku ambil. Aku ambil sekarang. Aku akan ambil. Feli, jangan takut. Kakak di sini. Jangan sakiti dia. Kalau berani sentuh sedikit, aku hancurkan barang yang kamu mau. Kah? Bagus sekali. Pemburu sakti? Pemburu sakti. Dia pemburu sakti? Kak Gita, pemburu sakti apa? Itu organisasi pembunuh bayaran paling misterius di dunia. Semuanya anggota ahli tingkat atas. Maksudmu, dia juga ahli tingkat atas? Aris, kalahkan ahli tingkat atas. Bilang, siapa suruh kamu ke sini? Pemburu sakti tak pernah bocorkan info klien ke siapapun. Pemburu sakti jangan ambil tugas seenaknya. Mereka mau apa? Jangan bilang cuma uang. Pemburu sakti nggak gampang disewa. Sebenarnya ada apa? Di tangan kalian? Saranku jangan banyak tanya. Jangan kira sudah bantu aku sama kakak bisa ikut campur urusan kita. Benar, Aris. Makin banyak kamu tahu, kamu akan makin terbawa ke masalah ini. Sejak aku bergabung grup Wisman, aku sudah masuk ke dalam masalah ini. Percaya sama aku. Beritahu aku yang sebenarnya. Kalau nggak percaya, kalau begitu aku terpaksa pamit. Kalau begitu aku terpaksa pamit. Kamu sudah tanda tangan kontrak. Sekarang mau ingkar janji. Feli, Aris, aku nggak sengaja nutupin dari kamu. Kalau kamu tahu nanti, kamu bakal susah lepas. Tidak bisa pergi dari grup Wisman. Sudahlah, pergi saja. Aku sudah janji akan menjagamu. Jadi, aku nggak akan ingkar. Walaupun nyawa taruhannya. Kamu kira aku akan takut? Kamu? Sebenarnya siapa kamu?
Siapa aku itu nggak penting. Yang penting itu, aku nggak akan menyakitimu. Kak Gita, kamu sungguhan mau kasih tahu dia kalau dia sama seperti orang-orang itu? Datang cuma mau rebut barang itu? Bagaimana? Aku percaya dia. Kak Gita. Aris, aku percaya kamu nggak celakai grup Wisman, juga nggak khianati aku. Aku bisa kasih tahu kamu apa yang mereka mau. Pokoknya, kamu harus janji. Apapun yang terjadi nanti, kamu harus bantu aku. Yang pertama kali adalah bantu jaga Feli. Baik. Mereka mau teknologi inti perusahaan kami. Teknologi ini menyangkut jutaan nyawa. Jutaan orang bergantung padanya. Itulah yang sedang mereka incar. Barang yang mereka mau itu, teknologi inti perusahaan kami. Nyawa jutaan orang bergantung pada teknologi ini. Kalau begitu, Bu Gita, ada masalah. Semua pemasok bahan baku di kota Garmin menolak kasih bahan baku ke kita. Dimahalin pun nggak mau. Ini Noah. Gita, tanpa izin dari keluarga Malin, nggak ada yang berani kasih kalian bahan baku. Kalau kalian nggak bisa kirim barang, perusahaan kalian akan macet. Menikahlah sama aku. Jadi, istri yang patuh, serahkan Aris, si bocah sialan. Biar geng kami yang urus. Aku bisa bantu kamu lewati kesulitan ini. Bagaimana? mimpi saja. Gita, jangan sok sombong. Gita ini memang nggak tahu terima kasih. Suatu hari nanti, aku buat dia menangis minta ampun di ranjang. Pak Noah, jangan marah. Pak Vito, sebentar lagi kembali kan? Cuma Aris saja, dengan satu jentikan jari Pak Vito, langsung bisa habisi dia. Nanti, bukannya kamu bisa main sama Gita seenaknya. Ah, Benar juga. Aku sendiri yang akan habisi. Aris, si satpam sialan itu. Gita, kita harus bagaimana? Pemilik klub Eterna, Erin Kamil, lewat pasar bawah tanah. Kumpulkan sumber daya. Mungkin kita cari dia. Tapi klub Eterna butuh undangan khusus. Kita nggak punya undangan. Yang nggak bisa masuk, Erin orangnya misterius. Sifatnya beda, susah ditebak. Dia belum tentu mau bantu kita. Coba dulu. Baik, aku coba hubungi dulu. Kak Gita. Kak Gita. Kamu dilarang ke sana. Kak Gita, gimana kondisimu? Jangan bikin aku takut. Aku obati kakakmu. Kamu tunggu di luar. Aris, kalau kamu berani macam-macam, aku kuliti kamu hidup-hidup. Buka pintu. Kamu dengar? Dasar bajingan. Kamu mau apakan kakakku? Aku. Suaraku nggak bisa keluar. Jangan. 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 Ibu? Ibu jangan tinggalin aku. Ibu? Ibu, jangan. Satu hal yang bikin ibu merasa bersalah, itu kamu dan Feli. Kamu harus jaga adikmu. Baik-baik. Ibu. 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 Jangan tinggalin aku sendiri. Ibu. Bu Gita, maafkan aku. Jangan pergi ya.
Jangan tinggalin aku sendiri. Baik. Baik. Aku nggak akan tinggalin kamu sendirian. Aku masih ada urusan. Istirahat dulu saja. Aris, kamu lagi mikirin apa? Kak Gita, wajahmu kenapa merah? Masih nggak enak badan? Aku panggil dokter. Nggak apa-apa. Nggak perlu. Aku istirahat sebentar, nanti juga membaik. Ayah, bantu aku bunuh Aris si bajingan itu. Semua gara-gara dia, Gita nggak mau menikah sama aku. Nggak guna. Hal sepele begini saja nggak bisa beresin. Bukan begitu. Ayah, Aris itu lumayan hebat. Kalau nggak percaya tanya Doni saja. Betul, Pak Haikal. Aris itu memang hebat. Katanya pemburu sakti pun dia kalahkan. Aku mau lihat sendiri. Anak sialan ini sebenarnya seberapa hebat? Halim, cari bocah itu dan habisi dia. Hei, Nggak perlu cari. Aku sendiri yang datang. Bagus, bocah. Berani datang ke sini cari mati. Aku paling benci pria rambut dikepang. Apalagi pria pakai rok. Mana mungkin, Halim itu ahli tingkat akhir. Betulan anak muda yang luar biasa. Reputasinya terbukti. Pak Aris masih muda, tapi gerakannya lincah. Aku salut. Karena sudah datang sendiri, bagaimana kalau mau ngobrol dulu? Ayah. Diam. Pak Aris, geng kami terbuka buat semua orang hebat. Apa Pak Aris mau bergabung sama kami? Berapa gaji di grup Wisman? Kami kasih 3 kali lipat. Selain itu, aku tahu kamu sedang cari seseorang. Geng kami punya akses di mana-mana dan alat pencarian gelap paling canggih. Mata-mata kami ada di mana-mana selama Pak Aris mau gabung. Aku jamin gak sampai 3 hari, aku bisa temukan orang yang kamu cari. Semua tawaran tadi, apa Pak Aris merasa puas? Aku nggak tertarik. Aku kesini disuruh Tuan Noah. Untuk rusak bahan di gudang grup Wisman. Ganti rugi sesuai harga. Selain itu, tolong antarkan undangan klub Eterna ini ke Bugita. Aris, kamu berani tawarkan syarat ke kami? Tentu saja kalian bisa menolak. Kalau kalian nggak takut, geng kalian dihancurkan. Kamu. Noah, minggir. Pak Aris, kami turuti permintaanmu. Baik. Ayah, bocah itu sombong banget. Kenapa ayah biarkan dia pergi? Itu undangan resmi dari klub Eterna. Bocah itu bukan orang biasa. Kita nggak bisa cari masalah sama dia. Besok suruh Doni bawa uang dan undangan. Pergi ke grup Wisman buat minta maaf. Dia cuma satpam biasa, bukan orang penting. Diam kamu. Ingat, jangan ganggu dia lagi. Kekuatannya jauh di luar bayanganmu. Kak, orang geng darah besi datang lagi. Kalian ngapain datang lagi? Aku peringatkan, jangan bikin gaduh. Sebelumnya salah rekanku, ini ganti rugi 100 juta dan undangan klub Eterna, terimalah. Kak, mereka nggak main trik, kan? Nggak ada, tolong diterima. Kalau nggak, aku susah melaporkannya. Ini betulan undangan dari Erin?
Kenapa geng darah besi mau kasih ini gratis ke aku? Bagaimanapun, masalah di depan mata bisa diselesaikan. Kak Aris, boleh pergi sekarang. Cepat pergi. Semalam sebenarnya, kamu ngapain? Kenapa tiba-tiba geng darah besi jadi baik? Semalam aku cuma pergi jalan-jalan. Gak ngapa-ngapain. Geng darah besi jadi baik. Jangan-jangan karena mereka takut sama aku. Tapi kalau fitnya diberikan ke mereka, pasti sangat menguntungkan mereka. Mana mungkin mereka berhenti? Jangan banyak tapi. Nanti mau ke klub Eterna. Temu Erin, kan? Walaupun punya undangan, Erin belum tentu mau bantu aku. Jangan khawatir. Dia pasti membantumu. Kenapa kamu yakin itu? Dia pasti bantu aku? Kamu itu cantik. Siapa yang tega menolakmu? Jadi, ini alasanmu tinggal di grup Wisman? Aku. Gak usah dijawab. Sekarang, langsung saja ke klub Eterna. Aku mau cari kakak permen 2 itu. Kenapa jadi ke Aris? Aris, kamu ngapain? Cepat lepasin kakakku. Aku. Nggak kok. Barusan aku hampir jatuh. Aris yang menahanku. Oh, ya sudah kalau begitu. Aris, aku peringatkan kamu, jangan punya niat jelek sama kakak. Kakakku sudah punya orang yang dia suka. Ayo pergi. Orang yang disuka? Kalian baik-baik saja? Gak apa-apa. Fendi, jaga mereka. Aku pergi dulu, nanti balik. Baik, Kak Aris. Aris, hati-hati. Bugita, Nona Feli, di luar berbahaya. Cepat masuk. Fendi, panggil beberapa orang, bantu Aris. Baik. Gita, kita bertemu lagi. Hei. Halo. Gawat, Bugita. Gita diculik Noah. Apa? Kak Aris, setelah kamu pergi, Noah bawa anak buah ke sini. Aku takut kita kena strategi, mengalihkan lawan dari markasnya. Nona Feli sudah kusuruh jemput. Sekarang bagaimana? Kamu jaga sini. Aku cari Noah. Kak Aris, pergi sendirian. Bawa anak buah juga. Geng darah besi banyak anggotanya. Aku khawatir kamu sendiri bisa kena masalah. Nggak perlu. Aku cukup sendiri. Noah, mau ngapain? Jangan dekat. Gita, harusnya kamu tunanganku. Aku cuma mau lakukan hal yang seharusnya dilakukan pasangan suami istri. Kalau kamu mau nikah sama aku, kita bisa kembangkan Vit bersama. Sama-sama kaya. Keren banget. Kenapa kamu terus menolakku? Aris, satpam sialan itu punya apa? Apa dia pantas sampai kamu mau melawan seluruh geng darah besi demi dia? Teknologi Fit ini takkan kuberikan padamu. Keluarga Wisman meneliti Fit turun-temurun. Tujuannya untuk kesejahteraan orang banyak, bukan demi cari untung. Teknologi ini takkan kuberikan ke orang hina mata duitan sepertimu. Demi kesejahteraan banyak orang? Konyol. Di dunia ini semua orang cari untung. Kalau nggak punya uang, nggak bisa melangkah. Perusahaanmu kena masalah. Mereka mau menolongmu? Waktu orang tuamu meninggal mendadak, siapa yang menolongmu? Cuma kalau ada uang, baru bisa dapatkan segala yang kamu mau. Jangan naif. Kerja sama denganku. Pilihan terbaik buat kamu. Mimpi saja sana. Aku nggak akan ikut cara kotormu. Nggak mau cara baik. Harus cara kasar. Jangan salahkan aku. Sini. Lepasin aku. Lepasin.
Noah, mau ngapain? Jangan kesini. Aris nggak akan biarkan kamu lolos. Kamu berharap Aris selamatkan kamu? Jangan mimpi, di bawah sudah siapkan beberapa ahli tingkat akhir. Kalau dia berani masuk rumahku, aku buat dia mati dengan sengsara. Mending kamu menurut sama aku. Kalau mau, kamu nggak akan terlalu menderita. Lepasin aku, Noah. Lepasin aku. Noah. Noah, di mana? Gita. Noah bawa Gita ke sini? Pak Aris, nona kita nggak di sini. Silakan pulang. Itu Aris datang. Aris, tolong aku. Aris, tolong aku. Kalau nggak mau mati, lepasin. Aris, kamu datang. Bagaimana kamu bisa masuk? Jangan khawatir, aku datang. Aku sudah siapkan banyak ahli di luar. Bagaimana kamu masuk? Kamu mau ngapain? Aris, mau ngapain? Jangan kesini. Kamu nggak hormati wanita. Kalau begitu, aku sita alatmu. Bu Gita, tutup matamu. Ayo pergi. Jangan pergi. Aku minum sesuatu yang kotor. Rasanya nggak enak. Tolong aku. Bu Gita, aku. Bu Gita, tenang. Jangan bicara. Cium aku. Nggak bisa, Aris. Jangan manfaatkan keadaan. Dia sudah punya yang disukai. Kamu harus kontrol diri. Kenapa berhenti? Apa karena aku nggak cukup cantik? Cantik kok, cantik. Bu Gita, sekarang kamu nggak sepenuhnya sadar. Aku bantu keluarkan racun di tubuhmu. Tahan sebentar. Bu Gita. Bu Gita. Aku selalu polos. Ternyata Bu Gita yang biasanya kelihatan sopan. Waktu gigit orang, ternyata liar juga. Ish. Kamu? Aku? Kita? Kamu apakan aku? Enggak, Bu Gita. Kita harus bahas ini dulu. Kamu yang lakukan sesuatu ke aku. Aku nggak bisa menahanmu. Kalau nggak percaya, ada kamera mobil. Bu Gita, tenang dulu. Jangan bicara. Cium aku. Tolong. Kenapa aku bisa sampai begini? Itu. Soal kejadian hari ini, anggap saja cuma mimpi. Ini kompensasi buat kamu. Cepat bawa mobilnya pulang.
Hei, apapun yang terjadi hari ini, jangan beritahu orang lain. Kamu dengar? Kak, untung kamu bisa pulang. Semalam kalian kemana? Kalian pulang larut malam. Aku khawatir banget. Aris, lehermu banyak bekas. Siapa yang berani lakukan ini padamu? Orang itu hebat banget. Aris, kamu baik-baik saja? Aku nggak apa-apa. Pinggangku agak pegal. Istirahat sebentar pasti sembuh. Dia baik-baik saja, badannya kuat juga. Ayo pergi. Nggak usah khawatirin aku. Ayo pergi. Aris, berani dia sama Noah, sampai memukul sekeras itu. Aku mengira bisa hidup nggak saling ganggu. Dia justru berani. Bikin keluarga Malin nggak punya keturunan. Dendam sebesar ini harus dibalas. Aku, Haikal, mana masih punya wajah buat bertemu leluhur keluarga Malin. Doni, pergi panggil Pak Penguasa Suci, Master RS buat turun tangan. Baik-baik saja, kan? Kenapa tiba-tiba berhenti? Apa aku kurang cantik? Bugita, Isi kepalaku penuh dengan Aris. Nggak bisa. Aku janji sama ibu, mau nikah sama anaknya. Bibi Yeni. Si kakak permen buah itu, sebenarnya kamu di mana? Halo. Bu Gita, harga saham anjlok. Direktur minta kamu serahkan teknologi inti perusahaan dan mundur dari jabatanmu. Selain itu, tentang Liontin Giok sebelah itu, aku sudah menyelidikinya. Apa katamu? Di mana Liontin Gioknya? Apa katamu? Liontin Gioknya di mana? Yeni hilang, anaknya ke panti asuhan. Kemudian, dia dibawa ketua sekte penguasa suci. Pak Penguasa Suci, Master RS itu anak Yeni. Penguasa Suci? RS? Kakak permen buah di RS? Aku tahu. Kamu beritahu direktur. Masalah perusahaan aku yang selesaikan. Kasih aku 1 hari. Aku pasti kasih mereka jawaban yang puas. Grup Wisman itu hasil jerih payah orang tuaku dan Bibi Yeni. Aku nggak akan menyerahkan ke tangan orang lain dengan mudah. Bugita, selarut ini masih mau keluar. Hari ini sudah segaduh itu. Apa nggak capek? Aku mau ke klub Eterna. Terus, soal kejadian hari ini, jangan sampai ada yang tahu. Baik, aku nggak bahas. Klub Eterna. Aku nggak asing sama tempat itu. Aku antar kamu. Tahu? Klub Eterna khusus anggota saja. Aku juga nggak bisa masuk. Kok kamu tahu? Undangannya cuma 1. Bagaimana kamu masuk? Aku punya caraku. Ikut saja. Bugita, kenapa nggak pergi? Kamu mau aku gendong? Turunkan aku. Aku masuk sendiri. Dilarang parkir. Halo, jangan parkir di sini. Mundur. Nggak perlu. Jangan khawatir. Dilarang parkir. Tapi, mobilku bisa. Orang ini cukup lumayan. Cuma saja dia suka membual. Klub Eterna
Mana mungkin, biar orang sembarangan masuk. Turun. Halo. Silakan masuk. Bisa masuk pakai scan wajah? Ini Klub Eterna. Aris, sebenarnya kamu siapa? Dulu aku kerja jadi satpam kan? Kita pernah jadi rekan kerja. Ayo cepat masuk. Ternyata koneksimu luas juga. Energinya positif. Benar kan? Punya koneksi luas itu normal. Sini. Lama nggak jumpa. Lama nggak jumpa. Halo, Bu Erin. Aku dari grup Wisman. Namaku Gita Wisman. Hari ini aku sengaja datang menemuimu, ingin dapatkan bahan baku dari Anda. Pria di samping Bu Gita ini lumayan tampan. Aku nggak mau ngobrol sama kamu. Aku maunya sama dia. Bu Erin. Dia cuma satpam di perusahaan kami. Oh. Kalau Bu Gita setuju, merelakan dia. Biar menetap di Klub Eterna. Aku setuju kasih, bahan bakunya gratis. Gratis? Bu Gita bilang, dia cuma satpam, kan? Kenapa? Sekarang nggak rela? Aku nggak peduli dia mau tinggal atau pergi. Dia sendiri yang memutuskan. Jadi si ganteng ini, mau nggak tinggal di sini? Bu Erin, ayo ngobrol di kantor dulu. Tunggu di luar. Aku segera keluar. Kiri atau kanan? Aris kamu. Dasar Aris. Lihat wanita langsung lupa segalanya, sampai nggak menengok lagi, dan pergi sama orang lain. Baiklah Haris. Aku sudah minta tolong dari lama, biar kamu ke Klub Eterna bantu aku. Kamu menolaknya, kamu balik arah demi orang lain. Jadi satpam. Jujur saja, suka sama Gita. Aku cari tempat numpang sementara. Sementara, menumpang? Omonganmu itu berbelit. Suruh aku membantunya. Ini jelas bukan gayanya Aris. Dulu aku belum pernah lihat kamu perhatian begini ke wanita lain, termasuk aku, kakak seperguruanmu. Sudahlah, Kak. Cepat, berikan barang ke Gita. Aku berutang budi ke kamu. Buru-buru banget. Mengasihani wanita cantik. Nggak tega lihat, dia menderita. Cih, masih bilang nggak ada perasaan sama dia. Katakan, kapan mau menikah? Biar aku siapkan hadiahnya duluan. Bibi, jangan asal bicara. Dia ke aku nggak ada rasa. Dengan pengalaman cintaku yang sudah bertahun-tahun ini, dia pasti punya rasa sama kamu. Kalau nggak percaya, ayo kita bertaruh. Bu Gita, satpammu itu orangnya menarik. Demi dia, kamu nggak usah bayar barangnya. Aku kasih ke kamu. Kasih? Satpam ganteng. Sering-sering main sama kakak ya. Pelayan, antar tamunya. Ini. Silakan. Tadi kalian ngomong apa saja di kantor? Nggak ngomong apa-apa. Cuma asal mengobrol saja. Nggak, Bu Gita. Cuma asal mengobrol, tapi orang itu langsung kasih barang senilai puluhan juta, gratis ke kita. Nggak disangka, ternyata kamu hebat juga. Grup Wisman kita bukan jual tampang, buat berbisnis.
Besok aku suruh orang buat kasih uang ke dia. Selain itu, kamu nggak boleh ketemu dia lagi. Bu Gita, kamu cemburu ya? Bu Gita, kamu cemburu ya? Aku cemburu? Kamu kebanyakan mikir. Aku itu cuma menjaga keselamatan nyawa dari karyawanku. Klub Eterna itu bukan tempat biasa. Dia kasih kamu barang sebesar itu, pasti ada harga besar yang harus kamu bayar. Sudahlah, bawa mobilnya. Jangan bicara. Bu Gita, kamu cemburu, ya? Aku nggak mungkin cemburu sama Aris. Gita, kamu nggak mungkin cemburu sama Aris. Gita, kamu itu mau menikah sama kakak permen buah? Nggak boleh punya perasaan lain ke Aris. Bu Gita, bahan baku dari Klub Eterna. Sudah dikirim semua. Harga saham naik. Direktur sudah tenang. Nggak ada yang gaduh lagi. Untungnya ada Klub Eterna. Kalau nggak, bahan baku sebanyak ini nggak mungkin bisa siap dalam semalam. Tapi, keluarga Malin aneh. Padahal baik-baik saja. Kenapa hubungan kita sama? Klub Eterna terhubung? Bukannya mereka mau kita bangkrut? Lalu ambil kesempatan? Nggak tahu. Tapi, nggak usah dipikirkan terlalu dalam. Oh, Eva. Bagaimana keberadaan RS? Kalian lagi mencari RS? Kalian mencari RS? Benar. Waktu itu kamu tanya soal geng darah besi. Mereka mau apa dari grup Wisman? Barang itu. Bu Gita, itu geng darah besi. Mereka datang lagi. Aris, kamu hancurkan hidupku. Hari ini, aku balas rasa malu ini 2 kali lipat ke kamu. Tergantung kemampuanmu. Aris, sebenarnya aku nggak mau jadi musuhmu, tapi kamu berani sakitin Noah. Jadi, jangan salahkan aku kalau aku jadi kejam. Jangan buang waktu. Aturan lama. Biar mereka maju. Sombong banget. Kenapa banyak omong? Berkelahi atau enggak? Anak muda, kau kenal dia? Beraninya sombong begitu? Aku nggak peduli siapa dia. Kalian jadi berkelahi atau enggak? Aris, aku akui kamu mampu, tapi cuma segini. Di hadapan Master Penguasa Suci RS, nggak akan berarti orang ini Master Penguasa Suci RS. Kalau kamu paham, cepat berlutut mengaku salah. Biar nanti tulangmu masih tersisa. Master Penguasa Suci? Kamu, Master Alami. Kamu Master Alami. Terus, aku siapa? Sekarang baru tahu takut ya? Kak Aris, Master yang hidup tersembunyi. Dia sudah tingkat Dewa Bumi. Lagi pula, di seluruh dunia cuma dia satu-satunya di tingkat itu. Baiknya jangan dipaksa lawan. Orang cerdas tahu kapan mundur. Kak Aris. Dia siapa? Master Alami. Anak kecil nggak tahu apa-apa. Berani banget bicara sembarangan. Hari ini, aku akan kasih pelajaran buat kamu yang nggak tahu diri. Aris, kalau berlutut minta ampun, masih sempat. Kembalikan semua hal yang hilang dari. Aku bisa biarkan kamu hidup kayak anjing. Cepat berlutut di depanku. Noah, kamu? Dari mana kamu temukan penyamar ini? RS. Jadi dia, itu kakak permen buah. Bu Gita, kembali. Dia bukan RS. Dia bukan orang yang kamu cari. Aris, lepasin aku. Aku sudah cari dia belasan tahun. Kakak permen buah, ini aku. Masih ingat? Panggil dia apa? Kakak permen buah. Masih ingat liontin giok ini? Bibi Yeni yang kasih. Vid. Dia bukan RS. Akulah RS. Simpan baik-baik liontinnya. Bicara apa? Aris, aku rasa kamu sudah gila. Berani menyamar jadi Master Alami. Mana mungkin Master Alami? Kamu itu cuma sampah, masih kerja.
jadi satpam di sini. Kamu sudah nggak butuh nyawa? Aris, jangan ribut. Sandi murid RS. Kalian gak kenal. Mana mungkin kamu RS? Selain itu, Erin itu kakak seperguruan RS. Kalian gak ada hubungan sama sekali. Aku tahu kamu takut aku terluka. Tapi kakak permen buah cuma ditipu Noah dan gengnya. Kalau dia tahu siapa aku, dia pasti dukung aku. Tukang menangis, bukan dia. Kamu? Gita, cepat ke sini, di sana gak aman. Dia datang cuma demi vid punyamu. Aku mau tahu siapa yang menyamar jadi guruku. Itu muridnya RS, Sandi. Aris, Sandi sudah datang. Sekarang bagaimana kamu mau menyamar jadi Master Alami? Guru, Bangun. guru. Bangun. Tadi dia panggil kamu guru? Jangan-jangan kamu betulan? Bukankah, Aris? Sial. Aris bos besar. Temanku ternyata. RS Master Penguasa Suci. Ya ampun. Aku aja nggak berani bohong kayak gini. Aris, kamu hebat juga. Bisa menyogok Sandi. Sayangnya, di hadapan Master RS asli, itu nggak ada artinya. Pak Haikal. Aris, kamu nggak mampu ya? Sampai ada orang menyamar jadi kamu. Bu Erin? Erin. Aris, nggak mungkin sungguhan. Dia itu cuma satpam, mana mungkin? Pak Haikal, kamu sudah pikun ya? Sampai tertipu orang yang palsu. Gila. Itu Erin dari Klub Eterna. Aku bisa lihat langsung pahennya orang hebat. Ibu, aku sukses. Mana mungkin? Jangan khawatir, ada aku di sini. Nggak ada yang bisa menyakitimu. Hati-hati. Lindungi dia. Aris, tingkat langit awal, jangan remehkan dia. Ini, kekuatan Aris. Ternyata, segila itu. Gita, serahkan liontin gioknya. Kalau tidak, aku akan buat dia bernasib seperti ibumu. Ibuku? Jangan-jangan kematian ibuku? Kalian yang merencanakannya? Salahkan kalian berdua yang nggak tahu diri. Kalau ibumu nggak kasih liontin giok itu, mana mungkin berakhir begitu? Kita, kalau nggak mau adikmu mati, serahkan sekarang. Jangan buat aku turun tangan. Noah, jangan sakiti Feli. Aku serahkan ke kamu. Taruh di lantai. Tendang ke sini. Jangan bergerak. Cepat. Kak. Feli, jangan takut, nggak apa-apa. Noah. Pak Noah. Anakku. Aris, kembalikan nyawa anakku. Dulu, orang yang mau membunuh ibuku. Itu kamu? Ternyata, kamu putranya Yeni. Baiklah, hari ini, aku akan kirim kalian berdua bertemu lagi di neraka. Haikal, ternyata dia master tingkat langit awal. Aris. Pak Haikal. Pak Haikal. Aris. Aris, bangun. Pak Haikal. Aris. Jangan pura-pura mati, bantu dia. Aris, aku nggak bisa tanpa kamu.
Kamu sudah tanda tangan kontrak. Jagain aku 3 tahun. Kurang sehari, semenit, sedetik pun. Nggak boleh sama sekali. Bangunlah. Guru, Trik kecil begitu, mana mungkin melukainya? Berarti dia bukan penguasa suci misterius. Bocah ini cuma pura-pura. Aku perintahkan kamu bangun sekarang juga. Kamu. Siapa kau? Berani suruh aku bangun sebagai tukang nangis? Atau Bugita? Baiklah, beraninya kamu menipuku. Tadi yang kamu bilang itu sungguhan? Kalimat yang mana? Kamu bilang, seumur hidup kamu nggak bisa tanpaku. Ya. Kamu nggak lepas dariku. Aku mau tanda tangan kontrak seumur hidup. Jagaku seumur hidup. Kakak permen buah, siap melayani si tukang nangis seumur hidup. Gak cocok buat anak-anak. Jangan lihat yang gak seharusnya. umurku sudah bisa jadi ayah. Bu Gita, tahun ini kalian kembangkan obat FIT. Selamatkan jutaan pasien kanker dan keluarga yang hampir hancur. Semua bilang kamu dokter dewa yang terlahir lagi. Soal ini, tanggapanmu? Ini bukan cuma jasaku. Ada Pak Aris, juga seluruh tim di belakangku. Ini hasil kerja kita bersama. Hari ini, konferensi pers, sekalian umumkan satu hal. Obat FIT akan selamanya diberikan gratis ke penderita kanker. Obat FIT masih tahap awal. Kami tetap fokus di dunia medis. Lawan penyakit berbahaya, biar nggak sia-sia disebut dokter dewa. Bu Gita, mau bertanya, apa rencana Anda selanjutnya? Menikah. Jadi, apa Pak Aris? Mau menikahi aku? Aku mau. Guru, aku mau duduk di meja utama. Meja utamanya punyaku. Meja utamanya punyaku. Sudah jangan meributkan soal itu. Di sini, aku mau usul, pengantin baru boleh cium. Aku setuju. Cium. Cium.